Assalamualaikum Bu Darmi. Iya, waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Mulai nih enggak? Iya, Mulai? langsung ikat aja mulai. Iya. Oh, enggak. Anda dulu kasih dulu prolog yang saya Prolog. Iya. Asik. Keren ya. Oke, baik. Ya. Coaching model Tirta. Ibu Darmi sedang mengajar di kelas sambil mengamati murid-muridnya. Lalu perhatian Ibu Darmi terfokus pada salah satu murid yang terlihat bosan dan mengantuk. Namun tidak lama kemudian, murid itu pun mulai mengganggu teman sebangkunya sehingga membuat temannya hilang fokus atau konsentrasi. Hal itu terjadi berulang kali selama proses pembelajaran dan bukan hanya hari itu saja, sehingga Ibu Darmi merasa itu adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan. Akhirnya, Ibu Darmi pun menghubungi salah satu rekan yang dianggap bisa memberikan solusi terhadap permasalahan dan membuat janji untuk bertemu dengan Pak Mas Riyadi yang merupakan guru di salah satu SD yang berada di Kabupaten Sidrap. Assalamualaikum Bu Darmi. Waalaikumsalam Pak Adi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Hanya saja ada yang mengganjal di pikiran saya Pak. Saya memiliki permasalahan dan jika Bapak tidak sibuk, bolehkah kita berbicara Pak? Tentu saja Bu Darmi. Kebetulan juga saya lagi tidak mengajar. Kira-kira apa yang mau dibicarakan? Begini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin saja setelah saya ceritakan ke Bapak, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Begitu Pak. Memangnya ada masalah apa Bu Darmi? Jadi begini Pak, ada murid saya mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang saya sampaikan ketika saya mengajar. Begitu dia. Berkaitan dengan masalah itu Bu Darmi, apa kira-kira yang Ibu harapkan dan dari diskusi kita nanti hari ini? Ya, begini Pak, saya ingin agar supaya murid saya ini bisa memahami materi pelajaran yang saya ajarkan Pak. Begitu di. Ya. Coba ceritakan permasalahan yang Ibu alami. Jadi begini Pak, waktu itu saya mengajar dan tiba-tiba saya melihat murid saya ada yang tidak fokus, sehingga murid saya ini tidak dapat memahami materi pelajaran dengan baik. Dia itu terlihat bosan, mengantuk, juga terkadang mengganggu teman yang lain yang sedang belajar, Pak. Jadi menurut Ibu, dari sekian banyak masalah yang terjadi, kira-kira ini permasalahannya apa, Bu? Jadi inti permasalahannya sebenarnya itu Pak adalah karena murid itu yang suka mengganggu temannya ketika belajar. Di situ permasalahannya Pak. Mengapa Ibu menganggap bahwa mengganggu teman itu merupakan prioritas masalah? Kalau menurut saya Pak, mengganggu teman itu dapat merusak konsentrasi murid yang lainnya dalam belajar, sehingga menyebabkan mereka tidak paham terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh saya Pak.
Apa Ibu pernah berbicara dengan murid Ibu itu yang terkait dengan masalah Ibu yang mengganggu ini? Sebenarnya Pak, sejauh ini belum pernah sih Pak. Biasanya yang saya lakukan itu menegur langsung murid tersebut, tetapi saya kira tidak ada hasil atau perubahan yang terlihat Pak. Oh ya, baik. Jika misalkan Ibu, jika hal itu di rating, menurut Ibu, anak yang mengganggu temannya itu berada di level berapa kira-kira? 1 Untuk sampai sekarang, berapa? eh, oh iya, jadi untuk sekarang Pak, menurut saya dia masih berada di level 5 Pak, karena memang sangat mengganggu Pak. Hmm, kalau begitu, kalau murid Ibu dapat dikatakan berhasil atau ideal ketika berada pada level 9 atau 10, maka adakah cara atau metode yang bisa Ibu lakukan untuk menjadikan level 5 tadi naik menjadi level 9 atau level 10 sampai level 10? Sebenarnya ada Pak, tapi tidak yakin. Saya belum yakin apakah bisa berhasil Pak. Bisa dijelaskan Bu, kira-kira bagaimana metode itu? Jadi begini Pak, rencananya itu Pak, saya mau membuat keyakinan kelas di mana salah satu poinnya adalah menjaga ketertiban kelas. Ya termasuk tadi tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Kemudian selain itu Pak, saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dari sebelumnya. Karena mungkin saja media yang saya gunakan selama ini Pak tidak membuat murid lebih fokus atau bersemangat dalam menerima pelajaran, sehingga memungkinkan ada murid yang lebih memilih mengganggu temannya daripada memperhatikan materi pelajaran Pak. Selanjutnya yang mungkin akan saya lakukan yaitu saya akan berbicara dengan murid tersebut terkait apa sebenarnya yang menjadi alasan murid tersebut mengapa dia suka mengganggu temannya. Begitu Pak. Baik, baik. Kira-kira selain metode yang Ibu tadi sebutkan, masih adakah kira-kira solusi yang lain jika sekiranya metode tersebut tidak berhasil? Jika itu tidak berhasil, Pak, mungkin yang akan saya lakukan itu adalah dengan melakukan kunjungan ke rumah anak tersebut dan berbincang atau berbicara dengan orang tuanya. Mungkin saja ada hal-hal yang terjadi di rumahnya ataukah di lingkungannya yang kita tidak tahu sebagai guru, akhirnya mengakibatkan anak tersebut berbuat seperti itu, Pak. Baik, baik. Menurut saya hal ini memang harus segera diselesaikan, Bu. Kenapa? Karena sehingga anak tersebut dapat kembali belajar dengan nyaman dan dengan fokus juga. Iya Pak, saya juga tidak mau masalah ini berlarut-larut sehingga dapat membuat pikiran saya terbebani. Nah, kira-kira selanjutnya Ibu mau menindaklanjuti masalah ini secara apa kira-kira? Ya baik Pak, insya Allah akan saya tindak lanjuti masalah ini secepatnya Pak, dan jika perlu saya akan melakukan besok Pak agar masalahnya bisa terselesaikan dengan cepat. Ya, betul Bu. Mungkin sebaiknya memang dilakukan secepatnya. Ya, berarti besok itu Pak, saya akan mulai bermusyawarah dengan anak-anak membuat keyakinan kelas. Kemudian setelah itu saya juga akan menyiapkan media pembelajaran yang menarik seperti yang telah saya katakan tadi. Kemudian
saya juga akan memulai memanggil murid tersebut dan berbicara empat mata untuk mengetahui alasan mengapa dia suka mengganggu temannya. Masya Allah, Ibu sudah sangat bijak dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab mengingatkan atau membantu Ibu dalam menyusun atau melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut? Yang akan bertanggung jawab mendampingi dan mengingatkan saya itu Pak adalah tentunya kepala sekolah saya, kemudian juga dibantu oleh rekan sejawat saya Pak, atau teman guru Pak. Baik, baik, baik. Baiklah Bu, kira-kira semoga rencana Ibu Darmi bisa berjalan dengan lancar dan bisa secepatnya terselesaikan. Murid Ibu juga bisa fokus belajar dan Ibu juga bisa mengajar dengan tenang. Amin, iya Pak. Terima kasih Pak atas doanya dan saya pun berharap demikian agar masalah ini cepat terselesaikan. Iya Bu, sama-sama. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita bincang-bincang seperti ini? Masya Allah, lega sekali Pak. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil pembicaraan kita hari ini Pak. Alhamdulillah Ibu Darmi kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya selama ini. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih banyak. Iya Bu, sama-sama. Sukses selalu ya Bu. Amin. Baik Pak, saya pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita lagi. Jadi Ini nanti, tadi saya, iya, ini nanti di-cut baru. iya, Oh ya, dikat-kat ji Pak. Macam muki apa makat-kat? ya. Itu Iya, iya. saya tidak ada Pak, prolog. oh ja, itu ji tadi prolognya. Nah, bilang Bapak bilang, saya lagi yang bertindak sebagai coach, kemudian Pak Mas Riyadi lagi sebagai coaching, begitu saja. Oh begitu. Oh iya. Iya, iya. Jadi lanjut Pak Di. Iya lanjut Bu. Ya. Ya, jadi untuk selanjutnya yang akan bertindak sebagai coach adalah saya, Ibu Darmi. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Pak Mas Riyadi. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Di? Waalaikumsalam Bu Darmi. Alhamdulillah. Saya hari ini lumayan sehat walaupun sedikit batuk. Hanya saja saya memiliki masalah Bu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak? Jika tidak sibuk Joki, boleh kita bicara sebentar Bu. Tentu saja boleh Pak. Iya, boleh Pak. Kebetulan saya sedang tidak sibuk dan ada waktu kosong. Kira-kira apa yang Pak Adi harapkan dari percakapan kita nantinya Pak? Saya ingin Bu, menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya bercerita sama Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan dari masalah ini. Oh iya, memangnya Bapak punya masalah apa? Jadi begini Bu Darmi, ada beberapa siswa saya yang apabila saya masuk di pelajaran, khususnya pelajaran saya pendidikan agama Islam, mereka itu tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugasnya pun itu jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing Bu menghadapinya. Oh, begitu ya Pak.
Jadi Bapak tadi bilang kalau ada beberapa siswa Bapak yang kurang semangat belajar dan Iya, jarang mengerjakan tugasnya ya. iya, Bu. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah kita tahu penyebabnya kira-kira apa? Eh, sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak-anak tersebut dan menanyakan langsung penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Oh, begitu Dik. Lalu menurut pengamatan Bapak, mengapa mereka tidak begitu suka dengan pelajaran Bapak? Jadi begini, Bu. Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada mereka, ternyata anak-anak tersebut tidak suka ajaran pendidikan agama Islam karena metode yang saya gunakan hanya metode ceramah. Setelah itu, setelah mengajar monoton itu langsung memberikan tugas. Jadi membuat anak itu malas mengerjakan tugas, mengikuti pelajaran saya. Itu dari pengamatan saya yang saya lihat. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan ada pada murid Bapak? Eh, Tentu saya mengharapkan murid saya, Bu, itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lain. Kalau begitu Pak, apakah ada yang bisa Pak Adi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid Bapak? Kalau misalnya ada, metode apa yang akan Bapak terapkan? Eh, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata itu saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Bu. Sehingga anak-anak ketika belajar itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran saya yang saya terapkan. Jadi eh, hal yang mungkin akan saya lakukan itu bagaimana menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Terus saya juga akan memperbanyak ice breaking atau media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar dan belajar bersama saya. Baiklah Pak, apa ada kira-kira metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Dan jika ada, metode apa Pak? Oh, ada, Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan itu membuat ice breaking dengan pesan berantai, ya, dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang bisa dibuka tetapi dilakukan dengan teknik game, Bu. Sesuai pembelajaran, terus hasilnya seluruh siswa terlibat dengan pembelajaran berjalan yang sesuai yang saya harapkan, Bu. Wah, luar biasa ya Pak. Kira-kira jika kita rating nih atau berikan penilaian dari angka 1 sampai 10 itu menurut Bapak seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Bapak? Eh, Kalau saya rating, Bu, menurut saya itu nilainya 8 sampai 9, Bu. Oke, baik. Kira-kira apa saja rencana yang akan Pak Adi lakukan dan bagaimana langkah-langkah rencana tersebut? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti tadi pesan berantai yang tadi saya ceritakan, Bu. Terus Iya. saya juga mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik.
Baik Pak, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Adi dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu rencananya ibu kepala sekolah. Nanti saya akan menyampaikan pada ibu kepala sekolah, terus rekan sejawat, dan juga saya mengkomunikasikan kepada wali murid atau orang tua siswa. Baik, kira-kira berapa lama Pak waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama, karena kan hasil yang mau dicapai tidak mungkin langsung terjadi. Baik, baik. Iya Pak. Nah, kapan nih Pak Adi mau mulai akan melakukan rencana ini? Sepertinya secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan, baik bagi murid, lebih-lebih pada saya sendiri sebagai pendidik, Ibu. Kemudian Pak, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus belajar, mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran kelas dengan berbagai metode, gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu diruntuhkan oleh murid dan peserta didik saya. Baik Pak, adakah dukungan kira-kira dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Di sekolah saya, dukungan sarana dan prasarana dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari dalam diri saya saja, Bu, yang harus konsisten untuk menjalankan ini. Ya, baik Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bagaimana kira-kira perasaan Bapak setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah, Bu, Masya Allah, lega sekali. Setelah saya bercerita, saya mendapatkan solusi dari perbincangan kita hari ini, Bu. Syukurlah Pak kalau begitu. Apa ada hal lain yang ingin Pak Adi sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih, Bu. Jazakallah khairan kasiran. Sama-sama Pak, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita bisa terus berbagi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak. Sudah midi? Iya. Takutnya Mungkin setelah ini di upload di edit dulu di. iya diedit nih dulu yang mana mau dibuang tuh maksudnya di cut terus nanti hasilnya baru diupload di unggah tugas. Salah tulisannya, Pak. Cara? Salah tulisannya? Yang mana yang salah? Oh iya, nanti diperbaiki. Iya, ini tanah. Iya, ini.
Iya iya. Oh iya salah anu tuh. Nanti biar pakai aja. Anu kesepakatan kelas. Jadi setelah ini Bu gimana? Ke grup besar mungkin? Iya, kapan? Atau tunggu dulu Atau ada instruksi anu dari Bapak. kayak atau ada refleksi dari masing-masing coach atau bagaimana? Dari kapan di? Mungkin refleksinya di anu Pi, di grup besar Pi, atau bagaimana kah? Oh, ya. Tunggu sampai instruksi dulu. Iya, maga mau nang ero anu tapak percakapan. Kalau saya menurutku ya bukannya ini Bu natural nih saat ini. Oh natural nih di Nggak, deh anak ya, aku dah. nggak terlalu ya nggak terlalu Iya, kaku, nggak terlalu kaku kan dengan iya, teks. iya, iya Pak. Magamatoi nang ide nota. Ah, makanya nih Pak, sesuai dengan yang apa yang kita bilang tadi bahwa tidak terlalu kakak kan kemarin kita perdana tuh maksudnya baru Ya, latihan. Iya, latihan. iya Pak. Jadi nggak perlu mi video ulang. Kalau mau cerita ini, iya, cuma itu aja tadi waktu di awal-awal kayak ada kayak Ya di ada awal. suara-suara tumbang, Iya, kayak Pak ribut anu nang di jaringanku udah stuck. Ya oh, ribut juga. iya, Masuk kok kak kantor tapi ya. tidak Sekolahnya. oh, iya, tapi tidak apa-apa ji mungkin Pak di itu nih. Hmm. Kita ji kalau misalkan anu, yulai ko kan jadi tasang. Di itu mi nanti diedit. Iya itu nih Pak, itu nih maksudnya tidak apa-apa ji itu nih di. Mau lapor Pak, ki di sebelah. Pak macam Uki kah apa Ma Edit? Kutunggu mi, anu Iya, tak nah. Pak, kutunggu mi di tanta nah. ya iya. Iya, siap. Nah, oke. Iya. Nanti saya ya, nanti saya Iya Pak, jadi anu maki nggak keluar nanti pipilek keluar kita tunggu dulu. Bapak ih, oh iya iya. Ya. Pak, atau keluar maki. Berarti les di Pak Di. Keluar maki.